Jadi makna daripada as-shalah mi'rajul mu'minin, kalau Nabi Muhammad itu tadi mi'rajnya, bertemunya dengan Allah itu tadi Sidratil Muntaha. Nah, kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala saat ya, tadi teman kita ini Gus Levis ini tanya tentang shalah mi'rajul mu'minin. Jangan tahu prosesnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Apa kejadiannya ketika Rasulullah menerima perintah salat? Isra Mi'raj. Berhubungan dengan salat. Ya. Isra'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya, itu Isra'nya Rasulullah. Ya. Wa mi'rajuhu, dan mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, langsung tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu didampingi siapa? Malaikat Jibril. Ketika mau naik Sidratil Muntaha, Jibril bilang, "Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku cuma bisa nganter sampai sini. Aku tidak bisa terus Sidratil Muntaha. Ya, aku tidak bisa langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa? Kau ini selalu nampingi aku, tapi kenapa ketika aku mau sampai Sidratil Muntaha, kau tidak bisa ikut?" Jibril bilang, "Kalau aku ikut ke sana kebakaran. Tidak mampu, kemuliaannya malaikat pun tidak mampu nembus kepada Sidratil Muntaha, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Sama ketika nanti perintah ini dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya juga melaksanakan ibadah salat. Maka salat inilah mi'rajnya mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat mukaddimah di dalam bacaan takbiratul ihramnya ketika kita mau mulai salat. Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ketika kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah langsung, kita harusnya seperti di doa iftitah. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan hidup kita, nyawa kita, mati kita, semua kita. Kenapa? Karena semua ini tadi miliknya siapa? Pemberiannya siapa? Kembalinya ke siapa? Allah. Mi'rajul mu'minin. Itulah yang dikatakan as-shalah mi'rajul mu'minin. Ya. Dan di dalam segala macam bentuk ibadah kita, saat terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat kita salat. Dan di dalam rukun salat ini tadi, yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna daripada as-shalah mi'rajul mu'minin, kalau Nabi Muhammad itu tadi mi'rajnya, bertemunya dengan Allah itu tadi Sidratil Muntaha. Nah, kita ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita salat. Itulah mi'raj kita kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya para solehin, para sahabat, satu-satunya hal yang betul-betul mereka ini tadi menghilangkan dunia seisinya, salat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kena panah di punggungnya, mau dicabut sama sahabatnya. Ali bin Abi Thalib bilang, "Jangan, aku salat dulu. Nanti ketika aku salat silahkan kau cabut ini panah." Tidak terasa. Tidak terasa. Hebat tidak? Kita jangankan ada anak panah, cokot semut tok we garuk-garuke rak buar-buar kok sing salat loh. Loh, iya nak, salat ini dicokot semut tok garuk-garuke rak buar-buar.
Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah dicabut ketika sholat tidak terasa. Ya. Dan banyak lagi kejadian-kejadian para sahabat ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika di dalam masjid ini mau runtuh, ya, mau ambruk. Sahabat ribut, seorang orang jamaah yang ada di situ ribut semua, lari berhamburan keluar semua. Ya, sambil berteriak-teriak nyebut namanya cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya Sayyid, keluar, ini mau rubuh, keluar kalian, keluar ya Allah, ini mau rubuh. Nanti kau apa kemburuan ini tadi masjid. Tak dengar, asik. Selesai baru dia sadar. Ditanya, tidak tahu, aku lagi asik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lagi asik sama Allah, sehingga aku tidak tahu apapun, tidak lihat apapun. Ya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi pahamnya. Terus maknanya mi'rajul mukminin, ya saat itu kita sedang mi'raj, sedang naik ruh kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau para wali-wali ini nek salat ya Allah. Awake dhewe iki sik traweh 23 tok wis iki ya. Ruwet traweh 23. Mulai sing 11. Padahal lile traweh sakmono akeh, lile salat sakmono akeh ming setahun sekali tok nek poso. Nek ora poso awake dhewe ana sing salat tahajud, hajat, tobat, witir sehari kira-kira ada yang 10 kali salatnya. Ya nek ada mungkin pasti cek doyak utang. Cek di masalah. Ya toh, nek ndak ada masalah apa-apa ora usah nganggo tahajud-tahajudan. Ya toh. Ya Mas Sigit, sik kira-kira tokone sepi blong rong dino tahajud sik to. Nek pas rame wis ora usah nganggo tahajud to ya. Lu kena tahajud udah tunggu dikrungok didengar mbek Allah Taala jenenge ngono. Ya Allah, ya. Kita yang padahal para wali-walinya Allah, baca manakibnya para solihin, ribuan rakaat dia sholat tiap malam. Ribuan rakaat. Tidak ada yang kurang dari 100 rakaat paling tidak. Ya. Kita ini kon sekedar witir tok wae, ndak usah yang sholat lain. Witir aja ra iso, angel. Ya. Ya karena kita belum menemukan keasikannya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salat itu kenapa? Belum tek ngono tek iki maknane akeh lho, tapi lho yo artinya urung connect gitu, artinya kita ini belum nemu nikmatnya menyebut nama Allah, belum nemu nikmatnya bersolawat menyebut nama Nabi, belum nemu semuanya, kita belum nemu. Kenapa? Terlalu asik sama dunia. Itu tak penyebabnya, bukan penyebabnya, bukan yang lain. Terlalu asik sama dunia. Makanya kembali tadi saya katakan, ketika jenengan dikasih Allah Ta'ala hati sampai mau ngelangkahkan kaki hadir di majlis seperti ini atau majlis-majlis yang lain, intinya itu majlis zikir, majlis ta'lim, majlis apapun, jangan sepelekan. Ini Allah lagi senang sama kita berarti. Kalau Allah lagi senang sama kita berarti Allah undang hati kita terus untuk apa? Untuk datang sholat jamaah, untuk datang majlis zikir, untuk datang majlis wirid, untuk datang majlis taklim. Tapi nanti salah satunya Allah tidak mau ngelihat kita aja ketika kita disibukkan sama dunia. Ketika kau hanya urusannya golek duit, dunia, sholatmu hanya ngugurkan kewajiban, berarti saat itu Allah lagi enggan sama kau.